Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Jadi lama saya nggak bahas Pi Network ya atau Pi Coin ya. Di video kali ini saya bakal bahas ya karena ada beberapa update ya. Minimal di sini kita tahu seperti apa update dalam 7 hari terakhir ini ya. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita masuk teman-teman ya kita update market dulu ya seperti biasa. Di sini Bitcoin terjadi koreksi ya dalam 24 jam ini cukup dalam yaitu 2% lebih ya teman-teman. Itu kenapa kalau kita lihat di sini ya dalam 24 jam terakhir bisa dibilang 80% market merespon merah ya atau ya penurunan kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita berbicara untuk per 7 hari weekly-nya ya, ini masih positif semua ya, masih bagus, masih aman menurut saya. Toh juga kalau kita lihat masih di atas 90 ribuan dolar ya untuk Bitcoin ya. Dan seperti biasa kalau terjadi koreksi, biasanya market cap itu turun ya dan benar saja di sini 2,36% ya. Tapi yang mencengangkan buat saya di sini adalah Fear and Greed Index. Di sini masih kuat teman-teman. Dan kita lihat Alsatian Coin Index ya tentunya indeks Alsatian ini masih kuat juga masih di 24 teman-teman termasuk masih kuat ya. Di beberapa hari kemarin atau minggu kemarin pun ini di bawah 20 kira-kira gitu ya. Bagaimana dari sektor memes coin? Kalau kita lihat di sini ya seperti biasa juga lah ya kalau kita lihat ya pasti terjadi penurunan ya tapi kalau untuk 7 hari tetap mengikuti apa yang terjadi di Bitcoin masih positif semua. Terutama untuk Pepcoin ya masih sangat profit di 60% ya. Bong masih profit 50% ya. Pengu masih di 39%. Wif ya masih 43% ya. Wildon masih di 78% ya, masih profit dalam 1 minggu terakhir ini. Tapi saya nggak bahas itu ya, saya mau bahas altcoin ya. Tentunya di sini saya mau bahas Pi Network atau Pi Coin karena lama saya nggak bahas. Di mana per video ini saya buat teman-teman ya, terjadi penurunan 1,20% dalam 24 jam terakhir ya. Tapi dalam 7 hari ini masih positif atau masih plus lah ya 2,46%. Ini ada berita yang beredar teman-teman ya, sempat membuat kepanikan ya karena berita ini terkait scam ya. Tapi banyak yang merespon ini keteledoran dari sistem Pi Network. Tapi setelah saya telusuri tidak ada sama sekali. Ini murni keteledoran dari usernya ya atau pemegang koinnya bukan dari sistemnya. Jadi selalu saya katakan ya ketika koin kalian turun ya bukan berarti koin kalian yang jelek ya. Karena memang market lagi merah, kira-kira seperti itu ya. Khususnya untuk overall ya, kita berbicara Bitcoin. Kalau Bitcoin turun biasanya semua mengikuti. Tapi di beberapa hari yang lalu, let's say 1 mingguan yang lalu, ada isu yang berkembang di Twitter ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, sampai Pi Open Minded ya. Dia nge-tweet seperti ini ya. Pengumuman khusus untuk semua pionir ya. Ini saya nggak bahas semua, tapi intinya seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa cek postingannya. Intinya gini ya. Di sini ada sebelumnya orang menyebut ini sebagai kerentanan sistem ya, tetapi jujur saja ini sama sekali bukan kerentanan ya. Ini adalah cara kerja dompet yang dirancang. Satu-satunya cara Anda kehilangan koin Pi Anda jika Anda secara pribadi menyetujui transaksi tersebut. Jadi orang kurang lebih ya mengirimkan phishing lah ya atau ya mengirimkan link untuk withdraw atau untuk transaksi dan ya kalau kita berbicara human error ya orang main klik ya, orang main menanggapi akhirnya koin mereka hilang ya. Nah, ini menjadi isu besar yang mengatakan bahwa Pi Network scam ya. Padahal yang teledor itu orang-orang itu ya, bukan dari sistem Pi Network ya. Sistem Pi Network berjalan seperti biasa dan seperti teman-teman tahu ya, Nicholas Kokalis itu bukan orang ece-ece ya membuat sistem ini ya atau membuat project ini kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu bisa dibilang ya salah satu momok yang membuat harga Pi Network itu sempat jatuh di tanggal 20 Desember ya. Kalau kita lihat pun di tanggal 6 Januari mulai jatuh ya. Jadi ini isu yang biasa dimainkan lah ya di dunia kripto, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita berbicara damnya harga Pi Network ya, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, dia masih bertahan di atas 0,2 dolar
ya, yang harga rentannya selalu saya katakan ke teman-teman ya paling di 0,2035, tapi ini berbeda ya, hampir 0,21 ya, jadi ini masih positif banget. Bahkan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini berdasarkan chartnya, ini jelas banget teman-teman ya. Memang area sideway-nya Pi Network memang di harga ini, di angka ini ya teman-teman ya, di 0,0209 ya, 0,209. Ini daerah-daerah paling deep menurut saya di tahun 2026 ya, karena ini area paling banyak disentuh. Paling jatuh ya Pi Network kalau kita lihat ya, ini paling jatuh kemungkinan di area sini ya. Paling jatuh tuh ya, paling jatuh dia di area sini 0,205 kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan terlalu ke bawah dengan berita-berita miring ya. Kalau kalian adalah holder Pi Network, kira-kira seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang harus kita update di sini teman-teman ya. Ini ada Pi Network monthly return ya. Kalau kita lihat di sini semenjak Februari ya 2025 itu kenaikan tertinggi itu di 222% dan selanjutnya sampai di Desember itu masih minus, kecuali di bulan Mei ya terjadi kenaikan 6,39%. Tapi itu belum bisa ngeflip ya. Tapi teman-teman ya, yang patut kalian waspadai adalah ya, waspada dalam arti positif ya teman-teman ya. Di bulan Februari 2026 atau bulan depan nanti ini bisa menjadi katalis dalam jangka pendek. Jadi ini bisa menjadi apa ya, pump besar-besaran ya, atau kenaikan besar-besaran tapi dalam jangka pendek ya. Kenapa seperti itu? Karena bulan Februari tahun 2026 ini adalah ulang tahun pertama Pi Network. Dan kalau teman-teman yang biasa ikut bukan biasa ya, yang sudah mengikuti siklus cryptocurrency ya, mau koin apapun itu biasanya kalau hari ulang tahun koin tersebut ya biasanya itu terjadi kenaikan ya, entah itu pembagian apa namanya, pembagian dari developer ataupun orang yang ke bawah FOMO ya, yang selalu berpatokan wah ini pasti naik nih kalau ulang tahunnya, dan mereka membeli besar-besaran ya. Dan kalau itu kalau itu terjadi serentak ya biasanya kenaikan itu besar-besaran, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang harus kalian jaga bulan Februari tahun 2026. Kalau kalian mau scalping ini cocok sekali untuk di bulan depan ya, kira-kira seperti itu. Jadi masih ada chance ya buat teman-teman semuanya yang mau main hit and run di bulan depan, kira-kira seperti itu. Itu berita positif menurut saya ya. Selanjutnya yang saya bahas tadi ya terkait gangguan yang mendorong banyak orang menjual, yaitu ini ya, banyak sudah dikonfirmasi oleh Pi Opening Miner 2025 ya, bahwa itu ya keteledoran dari user ya, bukan dari Pi Network sendiri ya. Karena di sini ya mereka mengalami kerugian sekitar 700.000 sampai 800.000 koin. Ini jelas dicuri teman-teman ya, bukan diambil oleh Pi Network atau sistemnya jelek ya. Jadi ada plus dan minusnya lah ya. Tapi lebih banyak plusnya ya menurut saya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, saat ini Picoin ini sedang membentuk hidden bearish ya. Ini chartnya ya, antara 19 Desember hingga 3 Januari. Harga mencatat lower high sementara relative strength index ya membentuk higher high ya. Jadi bisa dibilang ya teman-teman, ini sebenarnya sudah pembalikan tren, tapi di candle merah ini dia tidak diterima untuk naik lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kondisi ini menandakan tren utama ya bisa kembali berlanjut setelah minat beli sementara melemah, sehingga meningkatkan resiko penurunan Pi Network ya. Jadi teman-teman juga harus waspadai itu. Tapi overall ya, kalau kita lihat untuk chartnya ini ya, ini sangat jelas banget teman-teman ya. Pi Network itu hanya main di dua garis ini ya, hanya main di dua garis ini. Kalau kita berbicara di daerah sini yang dia turun teman-teman, itu di tanggal 15-an Desember ya, itu memang biasanya terjadi di akhir-akhir tahun ya, banyak yang nge-sell ya, biasa liburan dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Tapi untuk overall menurut saya teman-teman ini chartnya bagus, apalagi kalau kita lihat untuk di weekly ya. Kita lihat untuk time frame besarnya di weekly ya. Ini sudah jelas teman-teman ya, sejak penurunan ya. Sejak penurunan dari area sini teman-teman, dari sinilah ya. Ini sudah terjadi pembalikan tren di sini ya. Ini sudah terjadi pembalikan tren. Harusnya kalau dia trennya masih sideways, harga saat ini tetap di sini ya. Tapi sekarang harga sudah di sini, jadi bisa kita ambil ancang-ancang ya. Kita bisa ambil
patokan, ini sudah terjadi pembalikan tren ya. Buktinya kita ambil aja dari sini ya. Kita ambil dari sini, teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah pembalikan tren. Yang seharusnya kalau dia masih tren turun teman-teman ya, ini berarti tidak akan terjadi sideways area sini, tidak akan terjadi sideways. Kalau seandainya dia tren turun ya, ini tidak akan terjadi sideways. Tapi ini di 1 sampai 2 hari terjadi sideways, setelah itu naik ya. Jadi kemungkinan teman-teman bulan Februari harganya akan lebih tinggi dari 0,2092 ya. Itu menurut saya pribadi, dan ini ditunjang ya teman-teman ya oleh berita positif yang ada, kira-kira seperti itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun isu scam masuk ke area Pi Network ya, ini tetap langsung ditepis oleh tim ya, dari PiCoin, atau di sini ya akunnya Pi Open Mainnet 2025, kira-kira seperti itu ya. Sampai di sini teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh kalian drop di kolom komentar teman-teman ya. Nanti kita ngobrol di sana. Semoga market segera membaik, semoga ini bermanfaat juga teman-teman. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.